Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua teman-teman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lampung, dimanapun kalian berada? Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan kembali belajar tentang SBM, strategi belajar mengajar yang terkait dalam mata kuliah metode pembelajaran. Mata kuliah kita yaitu metode pembelajaran SPI, Sejarah Peradaban Islam. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan bagaimana memilih metode pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran yang akan kita laksanakan. Jadi metode pembelajaran itu banyak, namun metode apakah yang tepat yang akan kita pilih untuk melakukan pembelajaran? Hayya nabda darsana bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, yang pertama adalah SK atau standar kompetensi yang Pak Rizkal harapkan, yaitu mahasiswa dapat memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi semua metode yang kita pilih itu harus terkait dengan tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai. Selanjutnya, kompetensi dasar dalam mata kuliah ini, kalian dapat menjelaskan cara memilih metode pembelajaran. Yang kedua, dapat menjelaskan hubungan antara metode pembelajaran dan prinsip belajar. Ketiga adalah memilih metode pembelajaran untuk rancangan pembelajaran. Jadi materi ini terkait juga dengan mata kuliah desain pembelajaran yang alhamdulillah pengampunya juga Pak Rizkal. Apa itu metode pembelajaran? Tentunya banyak para pakar menjelaskan apa sih itu metode pembelajaran. Jadi Pak Rizkal mengkonklusikan atau merangkum bahwasannya ternyata metode pembelajaran adalah cara menyajikan materi pendidikan atau pelatihan kepada audiens atau peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, macam-macam metode pembelajaran. Macam-macam metode pembelajaran yaitu ada metode diskusi, ada metode simulasi, ada metode demonstrasi, ada metode sumbang saran, dan ada metode ceramah. Selanjutnya, coba dilihat faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode. Ketika kita akan melakukan pembelajaran, faktor-faktor apa yang harus kita pertimbangkan ketika kita ingin memilih metode apa yang tepat dalam pembelajaran kita. Yang pertama, tujuan pembelajarannya apa? Selanjutnya, pengalaman atau kepribadian narasumber. Apakah metode ini cocok untuk kalian sebagai seorang guru? Karena pengalaman guru itu berbeda-beda. Jadi itu adalah salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam memilih metode. Selanjutnya, jenis pokok bahasan, materinya apa sehingga kita dapat memilih metode yang tepat untuk materi yang akan kita sampaikan. Jumlah peserta didik, tentunya ini sangat berpengaruh. Kalau jumlah peserta didik kita banyak, kalau kita sampaikan dengan metode ceramah itu sangat memungkinkan, atau diskusi juga memungkinkan. Tapi kalau hanya 2 orang ya tidak memungkinkan dong dengan diskusi. Oke, selanjutnya pengetahuan awal peserta didik. Jadi peserta didik kita ini kira-kira sampai mana dia tahunya sehingga kita memudahkan penyampaian materi dengan menggunakan metode apa. Dan terakhir adalah waktu dan fasilitas. Tentunya pembelajaran kita di kelas itu kan ada waktunya. Misalnya 2 kali 35 menit. Karena 1 jam pelajaran di sekolah rata-rata 35 sampai 45 menit. Maka waktu juga menjadi faktor yang dipertimbangkan. Terus juga fasilitas, apakah fasilitas yang ada di sekolah itu memumpuni? Kalau tidak ada ya kita cari, kalau kita tidak punya ya kita cari metode apa yang tepat untuk menyampaikan materi itu. Lalu
Bagaimana metode pelatihan yang baik atau metode pembelajaran yang baik? Tentunya dia harus sesuai dengan prinsip-prinsip belajar. Apa saja prinsip belajar itu? Prinsip belajar ada 4, yaitu yang pertama motivasi, yang kedua keaktifan belajar peserta, yang ketiga adanya umpan balik dan penguatan, dan yang keempat kecepatan belajar. Nah, ini adalah metode pembelajaran. Kira-kira ranah pendidikan apa yang dicapai ketika menggunakan metode pembelajaran? Misalnya begini, diskusi kelas. Ternyata diskusi kelas itu ranah pembelajaran yang diarah adalah ranah kognitif. Ranah pembelajaran kan ada 3, ada kognitif, ada afektif, ada psikomotor. Nah, dengan kita menggunakan metode pembelajaran diskusi kelas, maka aspek yang dituju atau ranah pembelajarannya adalah pengetahuan atau kognitif. Curah pendapat sama dengan kognitif, diskusi kelompok sama untuk pengetahuan, ceramah juga untuk pengetahuan. Nah, dengan metode pembelajaran penugasan, maka aspek ranah psikomotor yang kita tuju. Selanjutnya bermain peran atau role playing. Itu adalah sikap yang kita nilai. Drama atau sandiwara, ini adalah sikap yang kita nilai. Metode simulasi, keterampilan atau psikomotor yang kita nilai. Studi kasus, kunjungan lab adalah pengetahuan yang kita nilai. Permainan, games, sikap yang kita nilai. Praktek laboratorium dan praktek lapangan, aspek psikomotor yang kita nilai. Demonstrasi, itu adalah pengetahuan yang dinilai. Uji coba, keterampilan atau psikomotor. Oke, selanjutnya pengenalan tentang beberapa macam metode pembelajaran yang sering digunakan oleh seorang guru. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah ini mempunyai keunggulan yaitu cepat menyampaikan informasi. Yang kedua, banyak informasi yang disampaikan dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, menjangkau banyak audiens. Nah, jika audiens kalian ini banyak dan juga waktu yang singkat, terus harus banyak yang disampaikan, maka metode ini sangat tepat. Nah, kelemahannya atau kekurangannya, komunikasi menggunakan satu arah, jadi dari teacher to student aja. Jadi kelemahannya hanya satu ranah, satu arah pembelajaran, yaitu dari guru ke murid. Murid ke guru tidak ada feedbacknya. Yang kedua, sukar memenuhi kebutuhan individu, karena tadi adalah yang menjadi faktor pertimbangan adalah individu siswa atau audiensnya, maka sudah sangat dipastikan semua audiens itu mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Maka kalau dengan ceramah sudah dipastikan sukar memenuhi kebutuhan individu. Karena ada individu yang menyukai, yang cepat belajarnya atau mempunyai pengetahuan yang lebih daripada teman-teman yang lain, sangat memungkinkan dengan metode ceramah. Namun anak-anak yang dirasa sangat kurang, maka metode ceramah itu menjadi kelemahannya. Yang terakhir, proses belajar mengajar berpusat pada pelatih. Jadi hanya pada pelatih saja. Kalau pelatihnya nggak datang ya nggak bisa. Ataupun pelatihnya kurang menguasai materi ya nggak bisa juga menggunakan metode ceramah ini. Nah, ini adalah contoh gambar metode ceramah. Hanya satu arah dari guru ke murid saja. Metode ceramah sebaiknya dengan kombinasi dengan bervariasi. Jadi ini adalah opsi-opsi atau arahan yang coba Pak Rizkal berikan supaya kalian tidak monoton ketika menggunakan metode ceramah. Jadi metode ceramah itu sebaiknya dengan kombinasi metode yang bervariasi digabungkan dengan metode lainnya sehingga pembelajaran bisa lebih aktif. Yang kedua, ceramah dilakukan dengan ditunjukkan sebagai pemicu terjadinya kegiatan yang partisipatif. Curah pendapat, disko, pleno, penugasan, studi kasus, dan lain-lain. Jadi digabungkan dengan metode yang lain. Selain itu, ceramah yang dimaksudkan di sini adalah ceramah yang cenderung interaktif.
Jadi seorang guru juga harus bisa berinteraksi dengan murid-muridnya, jangan cuma guru terus ngomong, nanti muridnya tidur, dia nggak tahu. Yaitu melibatkan peserta didik melalui adanya tanggapan balik atau perbandingan dengan pendapat dan pengalaman peserta. Lalu metode ceramah juga harus didukung media pendukung yang digunakan seperti bahan serahan atau handout. Murid-murid harus pegang, paling enggak murid-murid punya bukunya. Kalau murid nggak punya bukunya nggak bisa ini. Nah, terus transparansi yang ditayangkan dengan OHP. Kalau zaman dulu ada OHP, kalau sekarang LCD ya. Terus bahan presentasi yang ditayangkan dengan LCD, tulis-tulisan di kartu dan kertas plano. Jadi kalian membutuhkan kertas plano untuk melakukan pembelajaran. Oke, selanjutnya yang kedua adalah metode diskusi. Keunggulannya metode diskusi adalah ada interaksi antara pelatih atau pengajar dengan peserta didik. Yang kedua, keunggulannya dapat menilai penugasan konsep peserta. Yang ketiga, dapat melihat reaksi peserta terhadap ide-ide yang baru. Kelemahannya, tidak efektif bila peserta belum menguasai konsep dasar, maka kita harus mengenalkan konsep dasarnya. Maka perlu kombinasi tadi yang saya bilang. Lalu menyita waktu yang sangat banyak. Nah, maka harus diukur karena kita di kelas itu tidak cuma kita yang mengajar, karena ada guru-guru lain yang akan masuk menggantikan kita dengan materi yang lain juga. Langkah-langkah mengelola diskusi. Yang pertama persiapan, kita siapkan dulu. Persiapan, kita siapkan materinya, kita siapkan peserta didik, kemampuan dasar mereka, lalu pelaksanaan, kita laksanakan metode diskusi, dan jangan lupa yang terakhir adalah penutup. Dalam ranah persiapan, kita siapkan rumusan tujuannya, kita beritahukan kepada murid, tentukan topiknya, terus karakteristik peserta, kerangka diskusi, dan fasilitas. Nah, ketika diskusi ini harus ada pemantiknya atau pemicunya. Kira-kira masalah apa gitu yang enak didiskusikan. Selanjutnya ketika di pelaksanaan, kemukakan tujuan pembelajarannya apa. Komunikasikan topik kita apa kali ini. Jelaskan prosedurnya, bagaimana diskusi yang baik, jangan sampai diskusinya jadi diskusi kusir nanti. Tidak sampai menentukan konklusinya. Terus kita bagi kelompok dan selalu seorang guru harus membimbing diskusi. Dalam penutup, dibuatlah laporan kelompok, apa saja tanggapan kelompok, ada notulennya, terus adanya umpan balik apa saja sebagai penguatan, dan terakhir harus ada kesimpulan. Oke, selanjutnya, nah ini adalah foto atau bagaimana membuat metode pembelajaran diskusi kita. Jadi semuanya diharapkan duduknya berubah menjadi lingkaran, nah, dan diharapkan tidak ada yang menutupi badan antara satu sama lainnya. Semuanya rata. Jadi semuanya bisa berpendapat, semuanya bisa mendengarkan dengan baik. Diskusi umum atau diskusi kelas. Nah, metode ini bertujuan untuk tukar-menukar gagasan, pemikiran, informasi atau pengalaman di antara peserta sehingga dapat dicapai kesepakatan pokok-pokok pikiran atau gagasan kesimpulan. Selanjutnya, untuk mencapai kesepakatan tersebut, para peserta didik dapat saling beradu argumentasi untuk meyakinkan peserta lainnya. Selanjutnya, kesepakatan pemikiran inilah yang kemudian ditulis sebagai hasil diskusi. Dan keempat, diskusi biasanya digunakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penerapan berbagai metode lainnya seperti penjelasan ceramah, curah pendapat, diskusi kelompok, permainan, dan lain-lain. Selanjutnya, metode demonstrasi. Konsep yang diajarkan menjadi lebih nyata. Biasanya kalau cuma teori aja kan nggak ada prakteknya, itu kurang. Selanjutnya, kesamaan pengertian terhadap suatu konsep. Apa yang kita praktekkan sama seperti teori yang diberikan.
cocok untuk mengajar keterampilan. Nah, ketika kalian ingin mengajarkan keterampilan, ini paling cocok metode demonstrasi. Nah, pelaksanaannya ada prosedur tertulis untuk peserta. Yang kedua, pelaksanaan demonstrasi siap dan terampil. Nah, ini contohnya mengajarkan sablon misalnya dengan cara demonstrasi. Murid-murid melihat sesuai dengan teori yang diberikan oleh guru. Demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk membelajarkan peserta dengan cara menceritakan dan memperagakan suatu langkah-langkah pengerjaan sesuatu. Demonstrasi merupakan praktek yang diperagakan kepada peserta. Karena itu demonstrasi dapat dibagi menjadi dua tujuan, yaitu demonstrasi proses untuk memahami langkah demi langkah. Yang kedua, demonstrasi hasil untuk memperlihatkan dan memperagakan hasil dari sebuah proses. Biasanya setelah demonstrasi dilanjutkan dengan praktek oleh peserta sendiri. Jadi setelah didemonstrasikan oleh gurunya, mereka praktek masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Selanjutnya metode sumbang saran atau curah pendapat, atau dalam bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya brainstorming. Brainstorming ini, storm itu kan badai otak. Nah, jadi harapannya ketika menggunakan metode ini, otak ini terus bekerja. Oke. Bagaimana caranya? Yang pertama, harus kita memotivasi peserta untuk berpartisipasi aktif memberikan pendapat. Yang kedua, menghargai pendapat yang lain. Namanya sambang saran atau curah pendapat. Pendapat kamu apa tentang, misalnya tentang Khulafaur Rasyidin? Apakah Ali bin Abi Thalib itu dapat disalahkan sehingga harus dibunuh misalnya? Oke, selanjutnya metode simulasi. Bagaimana cara melakukan metode simulasi? Yang pertama, memahamkan perasaan orang lain. Yang kedua, memecahkan masalah bersama. Ketiga, kita dapat mengambil keputusan setelah melakukan simulasi. Yang keempat, mengembangkan kreativitas. Bentuk simulasi ada peer teaching, ada games, ada role playing. Nah, ini contohnya role playing. Bermain peran, misalnya kita mempraktekkan kalau di SPI itu bagaimana Rasulullah SAW beserta para sahabat berdiskusi, kita bisa bermain peran di situ. Atau bagaimana perjanjian Hudaibiyah itu dapat dilaksanakan, atau bagaimana diskusi tentang cerita Piagam Madinah yang dapat mempersatukan seluruh umat yang ada di Madinah. Kita bisa bermain dengan metode role playing, bermain peran. Oke, bermain peran atau role playing ini, bermain peran pada prinsipnya merupakan metode yang menghadirkan peran-peran yang ada dalam dunia nyata ke dalam suatu pertunjukan peran di dalam kelas atau pertemuan yang kemudian dijadikan sebagai bahan refleksi agar peserta memberikan penilaian terhadap situasi masalah tersebut. Misalnya, menilai keunggulan maupun kelemahan masing-masing peran tersebut dan kemudian memberikan saran atau alternatif pendapat bagi pengembangan peran-peran tersebut. Yang ketiga, metode ini lebih menekankan terhadap masalah yang diangkat dalam pertunjukan dan bukan pada kemampuan pemain dalam melakukan permainan peran. Oke, ini adalah metode simulasi. Metode simulasi adalah bentuk metode praktek yang sifatnya untuk mengembangkan keterampilan peserta belajar. Bagaimana keterampilan mental maupun fisik atau teknis mereka. Yang kedua, metode ini memindahkan suatu situasi yang nyata ke dalam kegiatan atau ruang belajar karena adanya kesulitan untuk melakukan praktek di dalam situasi yang sesungguhnya. Misalnya gini, simulasi perang Badar misalnya. Kebetulan jumlah kelas kalian tidak banyak, hanya 12 orang.
satu kelas. Terus juga kalian nggak bisa juga menggunakan lapangan. Biasanya kan perang di lapangan gitu. Ya, kalian simulasikan di dalam kelas, kalian kondisikan dengan ruang yang ada di kelas, kalian kondisikan dengan jumlah peserta yang ada. Selanjutnya metode sandiwara. Sama dengan role playing ini ya. Metode sandiwara sepertinya memindahkan sepenggal cerita yang menyerupai kisah nyata atau situasi sehari-hari ke dalam pertunjukan. Terus penggunaan metode ini ditunjukkan untuk mengembangkan diskusi dan analisa peristiwa atau kasus. Tujuannya adalah sebagai media untuk memperlihatkan berbagai permasalahan pada suatu tema atau topik sebagai bahan refleksi dan analisis solusi penyelesaian masalah. Dengan begitu, ranah penyadaran dan peningkatan kemampuan analisis dikombinasikan secara seimbang. Praktek lapangan. Nah, metode praktek lapangan ini adalah metode praktek lapangan bertujuan untuk melatih dan meningkatkan kemampuan peserta dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya. Kegiatan ini dilakukan di lapangan. Namanya praktek lapangan. Masa prakteknya di kelas? Yang bisa berarti tempat kerja maupun di masyarakat. Keunggulan dari metode ini adalah pengalaman nyata yang diperoleh bisa langsung dirasakan oleh peserta sehingga dapat memicu kemampuan peserta dalam mengembangkan kemampuannya. Sifat metode praktek adalah pengembangan keterampilan. Bermain games. Nah, ini yang seru ini. Bermain games adalah populer dengan berbagai sebutan antara lain ada pemanasan atau dikenal dengan ice breaking. Ketika pembelajaran sudah mulai jenuh, maka games dibutuhkan atau dikenal dengan ice breaking, entah dengan tepuk, entah dengan bermain stick dan lain-lain. Yang penting ini dapat menyegarkan, penyegaran atau energizer, menyegarkan anak-anak sehingga kembali konsentrasi dalam belajar. Arti harfiah dari ice breaking adalah pemecah es. Ice itu es, breaker itu memecah es. Jadi artinya pemanasan dalam proses belajar atau pemecahan situasi kebekuan pikir atau fisik peserta. Berpikirnya sudah jenuh atau vakum, fisik mereka sudah capek, maka kita berikan ice breaking sehingga fisiknya yang capek menjadi semangat kembali dan otaknya kembali tidak vakum. Yang terakhir adalah permainan ini dimasukkan untuk membangun suasana belajar yang dinamis, penuh semangat dan antusiasme. Bermain games, karakteristik permainan adalah menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan, fun, serta serius tapi santai. Sersan, serius tapi santai. Permainan digunakan untuk penciptaan suasana belajar dari pasif ke aktif, dari kaku menjadi gerak, dan dari jenuh menjadi riang. Metode ini diarahkan agar tujuan belajar dapat dicapai secara efisien dan efektif dalam suasana gembira meskipun membahas hal-hal yang sulit atau berat. Bermain game sebaiknya permainan ini digunakan sebagai bagian dari proses belajar, bukan hanya untuk mengisi waktu kosong atau sekedar permainan. Permainan sebaiknya dirancang menjadi suatu aksi atau kejadian yang dialami sendiri oleh peserta didik. Kemudian ditarik pada proses refleksi untuk menjadi hikmah yang mendalam. Jadi jangan cuma dijelaskan saja, tapi anak-anak merasakan bagaimana permainan games itu. Yang terakhir adalah wilayah perubahan yang dipengaruhi adalah ranah sikap atau nilai. Oke, ini contoh bagaimana mengkonsep kegiatan pembelajaran. Pelatihan sesi namanya pembelajaran apa, tujuan umumnya apa, tujuan khusus dalam pembelajaran itu apa, metode pembelajaran yang dipakai apa, baru masuk ke RPP-nya, pembukaannya dengan apa, lalu kegiatan inti, eksplorasi apa, elaborasinya bagaimana, dan konfirmasinya seperti apa. Dan jangan lupa terakhir penutup. Oke, rangkuman. Bagaimana cara memilih metode yang tepat untuk pembelajaran yang kalian akan kerjakan. Kedua, hubungan antara metode pelatihan dan prinsip belajar.
Semuanya harus menghubungkan itu, karena kalau tidak terhubung, dalam prinsip belajar, maka pasti kita tidak tepat dalam memilih metode pelatihan yang pas untuk pembelajaran di kelas. Mungkin dari saya sekian dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selalu sehat ya Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keadaan corona segera berakhir, kita dapat berkumpul kembali di kelas, melakukan pembelajaran sebagaimana mestinya. Dan terakhir dari Pak Rizkal, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.